Oke, kali ini kita akan berikan tutorial singkat bagaimana cara melaporkan SPT tahunan khusus untuk mereka yang profesinya karyawan profesional dengan penghasilan di atas 60 juta setahun. Dan di sini akan menggunakan form 1770S. Oke, pertama-tama kunjungi dulu website pajak online, ada di DJP online ini, bisa Anda lihat. Kemudian Anda masukkan loginnya adalah dengan NPWP Anda. Kemudian kata sandi juga Anda masukkan sesuai dengan yang Anda miliki. Dan kemudian di sini ada kode keamanan, tinggal Anda baca aja kode keamanannya apa di situ tertulis, silakan ditulis. Dan kemudian ketika klik, nah ini halaman bagian depannya kurang lebih seperti ini tampilannya. Nah, kemudian Anda boleh pilih pada bagian lapor ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan sebenarnya menggunakan e-filing dan e-form. Tapi di sini di video ini kita akan mencoba menggunakan yang e-form ya. Kita akan coba menggunakan e-form. Silakan Anda pilih yang e-form di sini. Tinggal Anda klik. Nah, di sini akan muncul beberapa tampilan dengan data-data SPT yang pernah Anda laporkan sebelumnya. Jadi bisa Anda cek lagi. Kemudian Anda juga bisa lihat mana yang belum dibayar dan mana yang sudah dibayar juga ada di sini. Kemudian jika Anda ingin membuat SPT baru, silakan klik. Kita akan diberikan pertanyaan untuk memastikan formnya tidak salah. Pertanyaan pertama adalah apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, ini silakan Anda jawab karena kita profesional, kita jawab dengan tidak. Kemudian Anda dilanjutkan dengan pertanyaan apakah Anda seorang suami istri menjalankan kewajiban pajangan terpisah. Kita jawab tidak ya. Jadi di sini supaya nanti formnya lebih mudah. Nah, ini yang paling penting adalah bagian sini, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh kurang dari 60 juta setahun. Berarti karena kita tadi sudah sampaikan di atas 60, berarti di sini kita pilih tidak. Karena dengan pilih tidak kita akan diberikan form 170S ya, yang S. Jadi kita akan diberikan form yang itu. Kita klik bagian e-form SPT. Nah, tampilan seperti ini. Anda pilih dulu tahun pajaknya. Jadi di sini tahun pajaknya berarti tahun pajak 2019 karena di tahun 2020 ya, berarti tahun kita laporkan tahun lalu. Kemudian statusnya normal, kebetulan ke 0. Kalau udah Anda akan kirim permintaan. Nah, ketika kirim permintaan ini nanti Anda akan dapat email yang isinya nanti adalah kode verifikasi. Kode verifikasi ini akan Anda gunakan ketika nanti Anda masukkan ke sistem ya. Jadi nanti ketika ngisi form kita akan menggunakan kode verifikasi tersebut. Dan ini bentuk resinya ya yang dikirim dari pajak. Nah, kemudian tampilannya seperti ini. Untuk e-form ini kita membutuhkan sebuah installer. Jadi ini Anda harus download dulu di sini. Jadi ini download aja. Nanti kita menggunakan aplikasi untuk membantu kita mengisi. Menggunakan aplikasi IBM Form ya. Jadi nanti silakan Anda download. Ketika Anda klik, nah nanti hasilnya di sini, muncul di sini. Kemudian Anda silakan buka. Tampilannya nanti Anda silahkan tunggu, ini akan menginstal dulu selama beberapa menit. Mungkin kita skip ya karena agak panjang. Dan kemudian hasilnya ini kurang lebih seperti ini. Silahkan Anda install di mana, Anda accept. Kemudian Anda pilih klik next. Kemudian Anda simpan di mana, misalnya di folder C aja ya. Oke, kita install. Mungkin di sini agak menunggu lama juga. Nah, kemudian kita nunggu dulu. Nah, kemudian silakan Anda buka aplikasinya. Nah, nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Oke, jadi kalau udah, tadi sebenarnya Anda juga selain dapat installer, Anda sudah download filenya. File ini sebenarnya file Anda yang diambil dari internet. Formatnya adalah seperti ini contohnya. Nah, ini formatnya adalah format yang akan kita baca untuk formnya. Ini silakan Anda buka menggunakan aplikasi yang tadi. Nah, nanti ketika Anda buka, kita cari dulu filenya. Nanti Anda cari di mana tempat menyimpan filenya. Nah, nanti bentuknya kurang lebih, penampilannya adalah kurang lebih seperti ini ya. Jadi formnya adalah dalam bentuk seperti form isian seperti ini. Nah, ada beberapa yang mungkin saya sensor sedikit karena ini mungkin ada beberapa yang punya pribadi ya. Nah, kemudian di sini Anda boleh isi sesuai dengan kebutuhan. Nah, oke, kita isi bagian A dulu. Jadi bagian ini adalah penghasilan yang dikenakan PPh final atau yang bersifat final ya. Jadi contohnya kalau misalnya Anda punya kayak
bunga deposito, bunga penjualan saham, kemudian ada hadiah undian, honorarium. Nah, ini yang sifatnya final, ini biasanya Anda boleh masukkan di sini ya. Dan kemudian nanti kita boleh tulis, atau mungkin kalau misalnya memang nggak ada ya kita kosongkan ya. Oke, bagian B, ini bagian B adalah tentang terkait harta ya. Jadi Anda boleh menambahkan bagian harta di sebelah sini. Nah, secara default sebenarnya kalau Anda sudah punya file, nanti data-data yang sudah pernah Anda masukkan di SPT sebelumnya akan muncul di sini. Jadi Anda nggak perlu tambahkannya, kecuali Anda ada pembelian harta di tahun 2019. Jadi harta itu harus Anda laporkan supaya nanti tidak ada masalah di kemudian hari. Misalnya Anda beli mobil, beli motor, atau beli rumah, dan sebagainya. Sebaiknya ini dilaporkan di sebelah sini. Nah, oke, sekarang kita masuk bagian C. Bagian ini adalah bagian terkait kewajiban hutang yang masih ada sampai dengan akhir tahun pelaporan. Jadi bisa Anda update lagi. Ternyata kalau misalnya sudah lunas bisa Anda hapus. Kalau ternyata ada tambahan berarti Anda harus tambahkan. Nah, bagian ini kan dicontohkan bagaimana cara menambahkan. Misalnya di sini menambahkan harta, tinggal Anda klik tombol plus di situ, nanti akan bertambah sendiri ya. Nah, oke, demikian juga kalau mengurangi tinggal Anda klik bagian minusnya ya. Nah, ini kalau sudah lengkap, Anda bisa pindah ke bagian selanjutnya. Silakan klik bagian yang selanjutnya ya. Oke, kita masuk ke bagian selanjutnya. Ini bagian A. Jadi bagian A ini penghasilan neto, tetapi bukan yang tidak termasuk PPh final ya, bukan yang seperti yang di depan tadi ya. Contoh-contoh di sini misalnya ada bunga, royalti, sewa, penghargaan dan hadiah, keuntungan dan penjualan, atau dari pengalihan harta, penghasilan lainnya. Nah, ini Anda laporkan di sini. Jadi penghasilan-penghasilan yang sifatnya tidak dikenakan PPh final, Anda laporkan di sebelah sini ya. Nah, oke, ini bagian B. Bagian B ini adalah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak ya. Jadi Anda juga bisa masukkan ini, jadi nanti bisa Anda masukkan. Nah, oke, ini bagian yang paling penting dari form pajak Anda. Karena di sini nanti adalah ini bukti potong pajak Anda yang harus wajib diisikan di sini. Jadi seharusnya Anda sudah terima bukti potong pajak yang sudah dibayarkan juga oleh perusahaan tempat Anda bekerja. Nanti silakan Anda isikan di sebelah sini. Oke, di sini Anda silakan isi NPWP-nya. Saya pakai contoh aja. Nanti silakan sesuaikan dengan yang Anda miliki ya. Nama pemotong biasanya nama kantor perusahaan Anda. Nomor bukti juga sama, nanti dicek di bukti potong pajaknya. Tanggal bukti juga sama, nanti dicek aja di tanggal bukti potong pajaknya, misalnya dikeluarkannya pas Januari tanggal 20 misalnya ya. Kode pasalnya karena ini PPh 21 berarti ini 21. Nah, jumlah PPh-nya misalnya dicontohkan 625 ya. Nah, oke. Nah, kalau udah klik ini selanjutnya. Nah, oke, ini masuk bagian ke form yang perlu kita isi, yaitu form 1770S. Tampilannya seperti ini, seperti yang sering kita lihat. Nah, ini beberapa saya sensor, karena ini beberapa data diri. Oke, pertama kita isi dulu untuk bagian nomor telepon. Ini diisi aja dengan kebutuhan Anda. Ada beberapa isian. Ini silakan Anda sesuaikan aja kotak-kotaknya. Ini kita isi terlebih dahulu ya, untuk kotak bagian nomor teleponnya. Nah, karena ini mau coba saya isikan dengan data real, kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian di bagian bawahnya ada beberapa pilihan juga. Ini sangat penting, nanti akan dijelaskan lagi di belakang. Jadi pilihan-pilihan ini akan menentukan kita nanti akan diberikan PTKP yang mana. Jadi ada beberapa pilihan seperti KK, kemudian ada pisah harta dan sebagainya. Nah, ini silakan Anda pilih sesuai dengan yang sudah ditetapkan untuk Anda ya. Nah, nanti di sini, bagian sini, ini bagian penting juga, karena ini nanti akan menentukan berapa nilai PTKP-nya ya. PTKP itu penghasilan tidak kena pajak ya. Nah, contoh misalnya di sini saya contohkan memilih yang KK ya. Otomatis dengan saya memilih di sini, otomatis nanti bagian sini akan muncul. Ada 3 pilihan, TK, KK, dan KI. Nah, pilihan-pilihan ini akan mempengaruhi PTKP. PTKP itu adalah penghasilan Anda yang seharusnya tidak kena pajak, jadi seolah-olah dilindungi ya. Jadi kalau ini saya isi 2, dia juga akan berpengaruh. Kalau ini saya isi K dan 0, ini
nilai PTKP-nya adalah segini. Tapi kalau ininya ada 2, jadi anggota keluarga saya ada 2, berarti sekian ya. Oke, jadi ini dasar penghasilan tidak kena pajak. Nah, sekarang kita tinggal isi bagian yang harus kita isi. Simpelnya yang Anda isi hanya yang bagian putih saja, sedangkan yang bagian kuning itu dihitung sama sistem ya. Nah, dicontohkan di sini saya pengen isi dengan penghasilan saya selama 1 tahun. Nah, karena ini form 170S, pastikan bahwa penghasilan Anda adalah di atas 60. Kalau bukan di atas 60 berarti Anda salah form, bukan form yang ini. Nah, contoh misalnya ini saya isi di atas 60 juta, saya contohkan saja ya. Anggap selama tahun penghasilan saya 80 juta ya. Oke, berarti di sini akan terhitung semua angka-angkanya. Termasuk di sini kalau nomor 3 dan 5 mau diisi juga silakan diisi. Nomor 3 misalnya terkait dengan penghasilan neto luar negeri. Nomor 5 terkait dengan zakat sumbangan keagamaan, ini juga bisa Anda isi. Nah, dari sini nanti akan dihitung bahwa ini penghasilan neto setelah dikurangi zakat yang sifatnya wajib ya. Karena ini tidak saya isi ya. Nah, dari sini nanti akan dikurangi dengan PTKP, penghasilan tidak kena pajaknya. Nah, nanti akan menghasilkan nilai ini, angka ini. Jadi ini artinya penghasilan yang kena pajak, nanti akan dikalikan dengan persentasenya. Jadi otomatis ini PPh terutang, artinya ini yang harus Anda bayarkan. Dan kebetulan kalau misalnya tadi sudah dibayarkan sama yang sudah dipotong, ini akan masuk di sini. 625. Artinya apa? Artinya di sini Anda sudah tidak punya pas ya, artinya tidak kurang bayar dan tidak lebih bayar. Nah, kemudian di sini nanti juga harus diisi ini tanggal. Bagian di sini harus Anda isi dengan tanggal Anda pengisiannya. Berarti ini tanggal pengisian sekarang. Berarti silakan Anda isi, contoh misalnya tanggal 22 April. Nah, kemudian ini Anda sudah selesai ya. Anda klik lanjut ke bagian selesai. Sebelum saya lanjutkan ke bagian selesai, mungkin saya jelaskan sedikit. Mungkin kadang-kadang ada kasus di mana Anda akan mengalami yang namanya kurang bayar atau lebih bayar. Itu kondisi tertentu yang harus Anda pahami ya. Mungkin ada kesalahan input atau bisa jadi ada kantor Anda memang membayarkannya belum tepat ya. Atau ada kondisi di mana Anda menambahkan beberapa poin-poin yang membuat perhitungannya jadi berubah. Saya contohkan misalnya di sini ya. Saya contohkan misalnya ternyata saya mengentrikan di sini 90 juta ya. Kita lihat yang terjadi apa? Ya, yang terjadi adalah di sini bahwa penghasilan kena pajak saya naik ya. Naik jadi 22.500.000. Sehingga PPh terutang saya jadi segini, 1.125. Di mana tadi kantor sudah membayarkan sebesar 625.000 ya. Jadi kurangnya berapa? Ini kurang. Ini 500 juta. Artinya Anda kurang bayar. Kondisi kurang bayar ini mungkin masih relatif aman ya. Artinya Anda harus membayar kekurangan pajaknya. Nanti tinggal Anda store-nya nanti Anda store-kan pakai NTPN ya. Ini 500 jutanya. Baru setelah Anda store nanti Anda baru bisa klik selesai ya sebenarnya. Maka di sini ya, di sini ada tulisannya. PPh yang kurang dibayar adalah sekian ya. Nah, kalau ini misalnya sudah dikasih tanda lunas, nanti tinggal ditulis lagi tanggal lunasnya kapan. Nah, ini adalah kondisi di mana Anda kurang bayar, berarti ini Anda harus membayar kekurangan dibayarnya. Oke, ini saya contohkan kalau misalnya kondisinya adalah lebih bayar ya. Misalnya contoh di sini ternyata penghasilan neto Anda adalah Anda isi dengan 70 juta misalnya setahunnya. Nah, ternyata di sini PKP-nya adalah cuma 2,5 juta. Artinya PPh terutangnya yang harus dibayar hanya 125.000 ya. Padahal kantor Anda sudah membayarkan asumsi misalnya 625. Jadi di sini ada selisih kelebihan. Nah, biasanya kadang-kadang kelebihan ini kadang-kadang nanti malah jadi ditanyakan ya kenapa bisa lebih bayar ya. Mungkin ada sesuatu yang Anda salah melaporkan atau salah memasukkan angka sebenarnya. Jadi ini artinya apa? Artinya Anda melaporkannya nilainya lebih kecil tetapi kantor Anda membayarkannya lebih besar. Jadi seolah ada kelebihan bayar. Nah, biasanya di sini di bawah nanti ada opsi kelebihan bayarnya mau diapakan?
apakah mau direstitusi, artinya sudah direstitusi, artinya Anda ikhlaskan ibaratnya dikasih ke negara. Atau mungkin yang kedua misalnya dihubungkan dengan utang pajak, kalau misalnya Anda ternyata di tahun-tahun sebelumnya Anda pernah punya utang pajak, nah ini bisa jadi pengurang. Atau mungkin tahun depan Anda kurang pajak, nah ini bisa Anda jadikan pengurang. Atau misalnya ini pilihan yang lain, misalnya dikembalikan. Nah, ada dua pilihan yang dikembalikan dengan yang metode A, metode C, dan metode D ya. Ini silakan Anda pilih. Oke, jika sudah selesai, Anda tinggal klik bagian tombol selesai. Nah, nanti kita akan masuk bagian terakhir dari pengisian form ini ya. Oke, kalau sudah tinggal ini Anda upload bukti potongnya, Anda pilih itu formnya upload, tinggal Anda klik, kemudian masukkan filenya. Nah, kalau sudah nanti tinggal Anda masukkan kode verifikasinya. Contoh kode verifikasinya seperti ini, yang mungkin sudah Anda terima seperti di email, nanti bisa Anda masukkan. Masukkan kode verifikasinya. Kemudian kalau pengen cetak untuk sebagai bukti arsip, ini ada menu print ya, silakan Anda print. Tapi ini bukan untuk dikirimkan ke KPP ya, jadi ini hanya untuk arsip pribadi saja. Nah, ini silakan Anda pilih menunya misalnya ke PDF, nanti bisa Anda simpan di lokal file Anda. Nah, kalau udah nih Anda tinggal klik submit aja, jadi submitnya akan mengirim data ini secara online, jadi pastikan Anda punya koneksi internet ya. Jadi ini form meskipun dikerjakan secara offline, tapi klik submit ini akan menjalankan dia secara offline. Nah, ini tandanya Anda sudah berhasil untuk bahwa bukti sudah diterima secara online ya. Kemudian Anda bisa dicek email Anda apakah yang tadi sudah Anda kirimkan sudah diterima atau belum. Nah, nanti bentuknya kurang lebih seperti ini, tanda terima di emailnya. Dan ini menyatakan bahwa Anda sudah selesai melakukan pelaporan SPT tahunan. Oke, demikian dulu video dari kami tentang bagaimana cara melaporkan pajak SPT khusus untuk profesional yang penghasilan di atas 60 juta setahun.